pada waktu tahun saya 82, saya diangkat sebagai anggota DPR RI. Pada waktu itu yang terakhir ada golongan fungsional dan profesional yang diangkat dalam sistem Orde Baru pada waktu itu. Ya, jadi ada 25 yang diangkat. Sebelum pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada diangkat. 25 orang yang diangkat dari golongan profesional, golongan fungsional seperti guru, buruh, gitu. Wartawan pada waktu itu, perempuan yang diangkat. Nah, pada tahun 82 yang diangkat bukan 25 lagi, cuma 24. Ya. Karena 4-nya diberikan jatah ke provinsi baru kita, yaitu Provinsi Timur Timur. Ya, yang baru bergabung ya sesudah itu ya, Timur, sehingga jadi 21. Tapi 21 tetap diangkat dari golongan pemuda, golongan wanita, golongan buruh. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia, sebuah universitas dengan reputasi yang cukup dikenal dan cukup berarti di Indonesia. Dan saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Theo L. Sambuaga. Beliau adalah salah seorang alumni dan pelaku sejarah ketika mahasiswa UI mengadakan kegiatan di sekitar tahun 1970-an. Beliau sekarang adalah seorang politisi senior yang sudah banyak malang melintang apakah di pemerintahan maupun di lembaga perwakilan. Apa kabar Pak Theo? Baik, terima kasih Mas Bambang. Sehat-sehat, semua sehat ya. Iya Pak Theo. Nah, mungkin kami mengharap bisa diberi cerita. Ini Pak Theo kan salah seorang pelaku sejarah sejak dari mahasiswa. Waktu itu kuliah di FISIP UI. Nah, kemudian selanjutnya berkarir baik di politik dan di bisnis, sama-sama suksesnya. Nah, mungkin bisa diceritakan supaya kita menjadi banyak tahu apa yang terjadi pada waktu tahun 1970-an, dan Pak Theo kalau tidak salah waktu itu pernah juga menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Monggo, silakan Pak Theo. Ya, jadi ya kalau kita mulai dari tahun 70-an dari FISIP lah ya, saya masuk UI di Fakultas Ilmu Sosial, waktu itu baru nama Fakultas Ilmu Sosial. 2 tahun kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya masuk pada tahun 1970. Waktu itu saya masih sempat kuliah di Salemba yang pusat UI itu, yang sampai sekarang masih kalau tidak salah masih ada S3 program di situ. 1 tahun kemudian itu kita pindah ke Rawamangun. Jadi 71 sudah di Rawamangun. Nah, di UI saya aktif memang di dunia kemahasiswaan. Saya di organisasi intra kita sebut kita mahasiswa, kalau ada juga organisasi ekstra mahasiswa. Di intra mahasiswa itu saya mulai dari anggota Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP, kemudian menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau MPM UI tingkat Dewan Mahasiswa itu, kemudian menjadi pimpinan Dewan, yaitu Dewan Mahasiswa, Wakil Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI.
Nah, pada saya sedikit juga kenangan ini tahun 72 kita sudah ada pemilihan ketua Senat FISIP UI. Waktu itu saya maju dan maju itu one man one vote, itu waktu itu sudah one man one vote. Satu saingan saya ada Pak Salim Hutajulu dari FISIP juga, dan Bambang Sulistomo. Semuanya kita satu angkatan 70 masuknya. Tapi saya kalah, yang menang Salim Hutajulu. Jadi ya kita biasalah, selalu ada yang dalam demokrasi perjuangan ini, mulai dari mahasiswa kita sudah ajarkan, ada waktunya kita berhasil, ada waktunya kita kalah. Tidak apa-apa, kita kalah. Kemudian pada tahun 73, ya, setahun kemudian, ada pemilihan Dewan Mahasiswa. Nah, Dewan Mahasiswa itu waktu itu dipilih oleh MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UI. Nah, waktu itu yang terpilih ketua umumnya Hariman Sirgar. Ya. Saya kemudian menjadi wakil ketua umum Dewan Mahasiswa UI, dan sekjennya Pak Yudil Heri, yang sekarang kita semua masih ada sekarang. Ya. Nah, ini sedikit tentang pemilihan di Dewan Mahasiswa UI. Ini juga satu kesan tersendiri, membuktikan bahwa sejak awal di kalangan mahasiswa itu sudah tumbuh dan berkembang semangat dan praktek demokrasi. Nah, MPM, Dewan Mahasiswa itu, atau Ketua Umum Dewan Mahasiswa dipilih oleh MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang waktu itu beranggotakan 50 orang. 50 orang. Nah, waktu pertama saya maju, saya running untuk menjadi ketua umum. Jadi waktu itu calonnya ada saya, ketua umum, kemudian ada Ismet Abdullah, ya, pernah ya menjadi kepala Batam, kemudian Hariman Sirgar. 3 calon yang muncul pada saat itu. Jadi setelah disaring di MPM, ini 3 yang calon. Pada saat-saat terakhir, berkat lobby kita semua, ya namanya sudah mulai lobby juga itu, saya mengundurkan diri dari pencalonan, ya, kan, dan mendukung Hariman, ya, karena kita udah hitung-hitung kalau kita maju bertiga, ya Hariman kalah. Nah, akhirnya ya itu betul, waktu pemilihan terjadi, tinggal 2 calon kan, kayak saya udah mengundurkan diri, itu Hariman memperoleh 26 suara, Ismet 24, jadi cuma beda 2. Ya, jadi itu Hariman menang. Nah, itu berlangsung, tetapi persahabatan kita semua ya tetap berkembang sampai saat-saat sekarang ini. Nah, jadi itu, dan seperti ya Mas Bambang barangkali arahnya mau ingin tahu atau sudah tahu, yaitu disitulah pada saat pemilihan begitu Dewan Mahasiswa UI dilantik, Agustus tahun 1973, kita sudah mulai dengan gerakan-gerakan demonstrasi. Dimotori oleh UI, memang Dewan Mahasiswa UI. Pertama tuh, kalau tidak salah ada kedatangan waktu itu Ketua IGGI, itu ya, JP Prong. Itu dari Belanda dia. Tapi Ketua IGGI. Kita demonstrasi. Itu terusnya 73. Terus gerakan mahasiswa terus memprotes waktu itu modal asing yang dikuasai oleh Jepang, gitu, ya, dan berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dalam negeri. Nah, mahasiswa juga berdemonstrasi waktu kedatangan PM Tanaka. Kalau nggak salah itu 13 Januari dia datang. Sehingga itu di Halim dia datang. Waktu itu kan bandaranya masih Halim. Dia tidak bisa jalan darat. Terpaksa diangkat pada helikopter karena sudah dikepung oleh mahasiswa di bandara. Saya termasuk yang memimpin waktu itu. Tema demonstrasinya itu adalah kita mintakan rombak strategi pembangunan, gitu ya. Karena menurut strategi pembangunan kita itu tidak menetes ke bawah itu. Teorinya waktu itu kan
kalau dibangun ya dari bawah, dari atas, dari pusat, nah itu akan menetes ke bawah ya, pembangunannya. Tapi kita protes itu tidak benar. Protes kemudian dan protes merajalelanya modal asing. Nah itu yang membuat terjadinya kedatangan Tanaka, demonstrasi besar. Nah, itu yang akhirnya pada tanggal 15 Januari ada apel besar mahasiswa di Trisakti. Nah, waktu pulangnya itu ya atau mulai perginya saja sudah terjadi rombongan mahasiswa itu di jalan itu dihadang apa segala macam. Ternyata ada yang bergerak di luar mahasiswa yang sampai ya membakar Senen itu kan, merampok di Senen. Padahal rute mahasiswa UI itu dari Salemba itu ke mana, ke jalan Diponegoro ya, jalan Imam Bonjol, terus nyebrang ke Sarina, di situ baru ke Trisakti. Trisakti kan di Grogol. Nah, jadi itu kejadiannya kita masih baris di sini, baru menuju apel sudah terjadi gerombolan. Itu yang mengakibatkan terjadinya apa yang disebut dengan peristiwa Malari 15 Januari. Itulah saya kira, dan key-nya waktu itu tokoh-tokoh mahasiswa, termasuk ada tokoh-tokoh senior jadi ditahan gitu. Dan akhirnya ditahan itu selama 22 bulan, yang dihadiri cuma 2 orang, yaitu Pak Hariman, kemudian Pak Syahrir, waktu itu sudah bukan mahasiswa, sudah asisten dosen, dan dari Gajah Mada, Pak Aini Halid. Sekarang ini Pak Syahrir dan Aini Halid sudah almarhum. Jadi itu terjadi sampai terjadi. Pak Theo ikut ditahan, Pak? Oh iya, termasuk. Saya wakil ketua umum dan mahasiswa. Jadi, berapa lama, Pak? 22 bulan kita. Oh, 22 bulan. Cuman waktu itu kan Kopkamtib, jadi ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi mahasiswa kalau tidak salah ada 14 orang mahasiswa itu ya. Termasuk kita lah semua, Yudil Heri, Gurmilang Kartasasmita dari UI ya. Kebanyakan dari UI, dari STO ada dan beberapa. Kemudian ada yang senior-senior yang ditahan, sudah bukan mahasiswa tapi dianggap waktu itu dituduh menunggangi mahasiswa. Umpamanya kita sebut saja, sekarang masih ada juga Pak Marsilam Simanjuntak, gitu. Almarhum Dr. Syahrir, gitu, ya, dosen. Pak Doro Jatun Kuncoro Yakti, Pak Adnan Buyung Nasution. Gitu. Kemudian yang lebih tua lagi, lebih senior lagi, ada Pak Subagio Satro Satomo. Dulu zaman revolusi dia dikenal sebagai ketua PSI. Pak Mardanus, mantan Menteri Maritim, ya dikenal sebagai Soekarnois. Gitu. Jadi itu kita. Lucien Pahala Hutagaol, Rahman Toleng, itu orang kenal kan? Ini pemimpin redaksinya Suara Karya, Mas Bambang. Dulu. Itu ya, ditahan pada waktu itu. Jadi semua ditahan. Kita semua rata-rata 22 bulan semua ditahan. Jadi tapi, kalau begitu studi terlambat, Pak ya? Oh ya, terlambat. Justru itu. Saya masuk 70, baru tamat 77 akhir. 78 awal lah, 77 akhir di Sium, baru dilantik 78. Jadi ya karena telat itu 2 tahun kan di dalam itu hampir 2 tahun, 22 bulan itu. Jadi pada waktu demo NKK BKK sudah tidak ikut, Pak ya? Oh enggak, itu sudah bukan kita. Itu NKK BKK kan itu sudah Malari itu 73 itu 77 78 itu. Itu sudah bukan udah election di bawah kita. Itu kalau nggak salah di Po Alam tuh ya. Kalau UI sudah ketua dewan mahasiswa di Po Alam. Kalau dari ITB itu Heri Ahmadi yang sekarang dubes di Tokyo. Tokyo ya. Seperti itu. Rizal Ramli itu. Nah, itu termasuk tahun angkatan 78 kita sudah. Pengabdi cipta, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Semangat kencang gembira, sadar bertugas mulia.
Baik, Pak Theo. Pada gerakan 66 ini kan UI juga memimpin gerakan yang waktu itu kan mendukung Pak Harto, mendukung Orde Baru lah kira-kira. Tapi kenapa tiba-tiba 74 menentang pemerintah yang itu? Jadi betul itu tahun 66 itu mahasiswa itu bergerak, gitu, katakanlah menumbangkan Orde Lama, itu Presiden Soekarno waktu itu dikatakan itu dimotori oleh UI, ya. Seperti ada Kosmas Batubara, gitu, Abdul Ghafur, gitu, Fahmi Idris, itu tokoh-tokoh 66 kan, itu ya, Akbar Tanjung termasuk, itu UI semua itu. Di samping ada yang di luar UI, sudah tentunya. Tapi UI sponsornya. Nah, kemudian malah di antara teman-teman itu ada kan yang menjadi anggota DPR diangkat, DPR GR waktu pembaharuan. Tapi kemudian kenapa pertanyaannya 73 itu 74? Ya, memang itu sesudah 66 saya kira itu peristiwa malaria atau gerakan-gerakan mahasiswa UI yang akhirnya menjadi gerakan mahasiswa secara nasional dari Semarang tuh Undip tuh ikut juga dari seluruh pelosok tanah air, Gajah Mada semua. Malah saya masih ingat Undip itu ketua dewan mahasiswanya waktu itu Bambang Wijanarko, kalau nggak salah dokteran. Bambang bukan Bambang Supranoto, Pak, ya? Bukan, Wijanarko. Saya udah nggak tahu di mana sekarang. Kemudian Gajah Mada itu waktu itu ketua dewan mahasiswanya Beni Sudiro. Ikut semua itu. Cuman kemudian Beni Sudiro akhirnya terjadi pejabat di Kemdagri, ya, Depdagri. Nah, tapi yang ditahan ya kebanyakan mahasiswa UI aja yang ditahan karena kan teman-teman di daerah nggak itu. Malah yang dari Trisakti ada satu orang aja yang ditahan karena tempat apel waktu itu. Nah, jadi tadi pertanyaan kenapa ya? Memang pada waktu itu sesudah 66 itu 68, 69, 70 boleh dikatakan tidak ada gerakan ya yang besar yang berarti yang menentang atau mengkritisi pemerintahan. Nah, ini mulai dari 73, mulai dari Taman Mini sebenarnya. Demonstrasi Taman Mini kan 72 kalau tidak salah. Kemudian 73 bergerak khususnya UI dan seluruh dewan-dewan mahasiswa. Nah, kenapa? Ya karena kita lihat ya memang sudah pantas pemerintah dikritisi. Terutama yang tadi tema dari mahasiswa dari UI ya, dari dewan mahasiswa, dari mahasiswa pada waktu itu adalah rombak strategi pembangunan, ganti strategi pembangunan yang tidak membawa kesejahteraan dan tidak membawa keadilan ekonomi buat rakyat. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Jadi kira-kira yang didukung mahasiswa UI itu bukan rezim, bukan orang, tetapi kebijakan, Pak, ya. Jadi kalau kebijakannya tidak bagus, ya. Sistem pada waktu itu, ya kita sistem waktu itu kan tema pembangunan buat kesejahteraan rakyat. Nah, kita lihat ternyata selama sudah berapa tahun tuh sejak Pak Harto kan udah 5-6 tahun itu, ya sejak tahun 66 lebih ya 7 tahun tidak ada, ya malah semakin lebar kan gap kesenjangannya. Semakin banyak rakyat miskin dan kemudian itu modal asing merajalela, semua macam tidak memberikan kemampuan kepada pengusaha-pengusaha kecil di dalam negeri. Itu tema sudah berjuang pada waktu itu. Nah, kalau mau ditambahkan tadi, kalau tadi kan dilihat kan yang ditahan itu ada tokoh-tokoh ya, termasuk Pak Doro Jatun Kuncoro Yakti ya. Itu kemudian kan beliau menjadi Menko Ekuin waktu zaman Bu Megawati ya. Pak Adnan Buyung Nasution almarhum. Kemudian beliau menjadi Wantimpres zaman Pak SBY kalau tidak salah ya. Nah, apa lagi? Tetapi kalau mau dikata saya termasuk yang paling pertama yang ikut demo yang
yang menentang Pak Soeharto kan waktu itu, yang mengkritisi Pak Soeharto. Tetapi diangkat oleh yang paling pertama dari rombongan ini, yang diangkat menjadi anggota kabinetnya itu pada tahun 97 kan gitu. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Nah, ini saya kira yang menarik, Pak, yang akan saya tanyakan kemudian. Jadi para tokoh-tokoh demonstran ini pada akhirnya menjadi tokoh-tokoh di bidang pemerintahan, ada juga yang di bidang bisnis. Nah, Pak Theo sendiri aktif di GSNI, kemudian GMNI ya, dalam mahasiswa, tetapi kemudian di politiknya aktifnya di Partai Golkar. Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi ya memang sebelum saya masuk UI, saya waktu masih pelajar saya sudah aktif di GSNI. Ya kan, malah saya masih siswa itu sempat mulai dari bawah di GSNI, dari daerah saya dari Manado, dari Sulawesi Utara, tahun 65, 66, kemudian 67, malah tahun 67, jadi saya sudah 67 sudah terpilih sebagai pimpinan GSNI Sulawesi Utara, ya, mulai dari pimpinan Kota Manado, kemudian pada tahun 67 akhir saya terpilih sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat GSNI di Jakarta ini kan, di sana. Jadi begitu juga seterusnya. Nah, dilanjutkan dengan GMNI. Saya aktif di GMNI. Terakhir kan saya menjabat sebagai pimpinan pusat juga GMNI. Nah, jadi kalau di intra mahasiswa kita sebutnya organisasi intra universiter, yaitu saya aktif di Dewan Mahasiswa, mulai dari MPM, Dewan Mahasiswa. Kemudian kalau di ekstra universitas, saya aktif di GMNI. Kalau mahasiswanya, sebelumnya GSNI waktu masih pelajar. Nah, saya besar di lingkungan itu, pertanyaannya kenapa saya masuk Golkar? Nah, saya memang masuk Golkar itu baru tahun 79. Sebelumnya saya sudah pada tahun 78 saya sudah masuk KNPI. Oh ya, Bapak Wakil Ketua kalau nggak salah. Sekjen. Wakil Sekjen pernah 78. Oh ya. Waktu itu ketua umumnya Pak Akbar Tanjung. Bisa dibayangkan bahwa ini teman-teman kita ini orang bilang ex Malari yang dulu menentang KNPI kan. Ya, saya masuk. Teman-teman juga pada yang ex Malari pada sinis ke saya, tapi sebagian ada yang mendukung. Nah, saya masuk situ. Nah, kemudian saya menjadi sekjen pada tahun 81, Dewan Pimpinan Pusat KNPI. Nah, di situ saya mulai, pada waktu saya di KNPI, saya mulai berkenalan dengan Golkar, yaitu melalui AMPI. Yaitu ya, melalui AMPI. Nah, di situ saya aktif di samping KNPI, kemudian di AMPI. Nah, itulah mengenal Golkar, sehingga pada tahun 80-an situ 79 saya sudah AMPI juga di KNPI. Nah, pada waktu tahun 82 saya diangkat sebagai anggota DPR RI. Pada waktu itu yang terakhir ada golongan fungsional dan profesional yang diangkat dalam sistem Orde Baru pada waktu itu. Ya, jadi ada 25 yang diangkat. Sebelum pemilu-pemilu sebelumnya selalu ada diangkat 25 orang yang diangkat dari golongan profesional, golongan fungsional seperti guru, buruh, gitu. Wartawan pada waktu itu, perempuan diangkat. Nah, pada tahun 82 yang diangkat bukan 25 lagi, cuma 24. Karena 4-nya diberikan jatah ke provinsi baru kita, yaitu Provinsi Timur Timur. Ya, yang baru bergabung ya sesudah itu Timur Timur, sehingga jadi 21. Tapi 21 tetap diangkat dari golongan pemuda, golongan wanita, golongan buruh. Nah, umpamanya contoh salah satu golongan cendekiawan waktu itu saya ingat Pak Albert Hasibuan yang golongan cendekiawan. Nah, saya ini
wakili golongan pemuda, diangkat pada tahun 82 sebagai anggota DPR RI. Bersama ada 2 orang kita, yaitu saya dan Ibu Isyana Sajarwo. Sajarwo, ya. Dia waktu itu saya Sekjen KNPI, ini panggilan dari Isyana itu wakil Sekjen. Nah, kita diangkat. Nah, waktu diangkat itu kita terserah kita. Kita bisa diberikan kesempatan untuk memilih fraksi. Ya. Nah, fraksi cuma ada di situ, yang ada kan waktu itu di DPR cuma ada fraksi PDI, fraksi Golkar, fraksi P3, dan fraksi ABRI. Waktu itu namanya ABRI. Nah, saya memilih mana ini? Nah, di sinilah saya pilih karena saya sudah dekat dengan AMPI, sudah dekat dengan Golkar, ya saya pilih masuk ke fraksi Golkar. Waktu itu namanya FKP, Fraksi Karya Pembangunan. Nah, dan terusnya, sehingga selanjutnya saya sudah terpilih. Selanjutnya sebagai anggota DPR pada periode-periode berikut. Jadi kenapa masuk Golkar? Pilihan saya karena saya ingin berkomunikasi, berbaur dengan kemajemukan. Saya sangat menjunjung tinggi kemajemukan. Saya saya datang dari suku bangsa yang boleh dikatakan kecil, yaitu suku bangsa Minahasa. Ya. Agama juga agama Kristen, agama Protestan. Nah, tetapi sejak kecil, sejak saya masih SMP, saya sudah terbiasa bergaul dengan organisasi yang menghimpun kemajemukan. Umpamanya di daerah di Manado saya. Kalau saya masuk organisasi kan ya kalau lihat dari agama saya masuk ada nama GSKI. Ya, tapi dan banyak juga teman-teman baik di situ. Tapi saya pilih GSNI karena itu nasionalis dan menghimpun kemajemukan. Sebelumnya saya sudah aktif di Pramuka. Pramuka juga kan organisasi gerakan Pramuka yang menghimpun kemajukan sebagai satu kreativitas. Jadi inilah Pak. Nah, pada waktu memilih partai, saya pilih Golkar karena itu saya lihat di sana ya ada kan cuman P3, PDI dan Golkar. Nah, ke P3 waktu itu kan nggak mungkin dia kira-kira. Kemudian saya PDI atau Golkar. Nah, saya lihat yang punya program secara real, ya, semboyannya aja waktu itu kekaryaan kan, adalah Golkar. Jadi saya join di situ. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, setelah lama berkarir di DPR, MPR, Bapak kemudian akhirnya menjadi menteri. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak periode-periode itu. Ya, betul. Jadi pada tahun saya diangkat pertama sebagai menteri, gitu. Menteri oleh Pak Harto, Presiden Soeharto. Waktu itu pada Kabinet Pembangunan 7, yaitu pada bulan Maret tahun 1998, ya kan? 98, Kabinet 7. Nah itu, jadi ya saya juga, ya sebelumnya kan saya sudah aktif di fraksi DPR. Saya sempat menjadi ketua fraksi FKP DPR RI kan pada tahun 97, pemilihan umum 97 itu, sebelum dan juga menjadi pimpinan fraksi MPR RI waktu itu, sekretaris, kemudian jadi wakil ketua. Kemudian sebelumnya ya aktif lah di DPR karena saya terpilih sesudah 82 itu diangkat, tahun 87 saya terpilih dari Jawa Timur. Saya running dari Jawa Timur, dari Golkar. 87, 92 juga dari Jawa Timur. Nah, 97 saya dari Sulawesi Utara, running dari Sulawesi Utara. Nah, pada pemilihan umum 97. Nah, pada 98 awal Maret itu saya ingat ya saya sudah aktif-aktif termasuk di Badan Pekerja MPR waktu itu. Tiba-tiba ya saya
sambungkan. Saya ingat waktu itu ada sidang umum MPR kan, dan kita nginap di Hotel Indonesia kan waktu itu. Yaitu menjelang 11 Maret itu, karena biasa kabinet kan dilantik 11 Maret. Ya, terus tiba-tiba saya lagi nginap di sana pagi-pagi, baru subuh kali, masih tidur, tiba-tiba ada sambung telepon dari siapa yang kemudian menjadi Pak Kapolri, waktu itu ajudan Pak Harto, Susanto apa siapa ya, Pak Kapolri, kemudian dia bilang, ini saya, lalu itu kan dari tidur, baru jam 5:30 kali, tiba-tiba dia bilang, ini dari mana? Saya dia bilang jari cendana. Wah, saya kaget. Siap. Terus tentu ini terus Pak Harto bicara ya. Beliau Saudara Theo Sambuaga siap untuk angkat jadi menteri, itu sudah. Pada berikutnya itu dilantik. Nah, cuman kabinet pembangunan 7 kan itu tidak berlangsung lama. Sebagai tenaga kerja, pada waktu itu terjadi juga demo tuh, termasuk demo ke kami, yaitu karena saya sudah jadi menteri kan itu mahasiswa. Nah, pada bulan Mei Pak Harto mundur kan, nah, kemudian saya diangkat oleh Pak Habibie yang dia menjadi presiden untuk melanjut di kabinet reformasi pembangunan istilahnya waktu itu sebagai Menteri Negara Perumahan. Baik, Bapak ketika aktif di MPR itu terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang itu mulai banyak kritik terhadap materi yang mengalami amandemen itu. Nah, sekarang apa pendapat Pak Theo? Betul, saya duduk di waktu MPR tahun 2000, ya saya duduk di MPR tahun 1999 ya kan, sampai 2004 itu di MPR ya. Jadi kalau MPR saya tidak pernah berhenti, karena MPR waktu itu kan DPR merangkap MPR kan. Kalau waktu saya jadi menteri itu 98 awal kan mesti lepas DPR-nya itu. Jadi tetapi MPR-nya kagak. Saya terpilih sebagai MPR. Waktu itu saya terpilih sebagai MPR. Kan kemudian sudah baru lagi kan, sesudah reformasi kan ada pemisahan. Nah, saya kemudian di MPR ya aktif di periode itu terjadi amandemen. Amandemen itu terjadi pada tahun 2000 sampai amandemen 4 kan ya, 4 kali amandemen, 2000, 2001, 2021, 2022 gitu ya. 19, 99, 2000, 21, 22, 4 kali amandemen. Nah, saya aktif, saya malah menjadi wakil ketua fraksi dari MPR ya. Waktu itu pertama Pak Ginanjar ketua fraksinya, kemudian Pak Fahmi Idris ketua fraksi di MPR. Dan kemudian saya duduk di pertama di panitia ad hoc dan komisi yang melahirkan GBHN pada tahun 99, GBHN versi reformasi yang kita susun. Kemudian sesudah GBHN tersusun, sesudah presiden terpilih, waktu itu kan sudah dipilih Gus Dur ya, versi sidang berlanjut tahun 2000 sampai selesai sampai 2003, sampai 2004, saya duduk di panitia ad hoc 1 yang mengurus perubahan. Yang membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang pertanyaan tadi, ya, yang saya ingin sampaikan, sekarang memang ada suara-suara mengkritik. Pertama saya ingin sampaikan, pada waktu sidang MPR, waktu itu masih ada sampai 99 masih ada fraksi TNI, masih ada fraksi ABRI kan, ya, baru itu.
Nah, seluruh amandemen itu, seluruh materi amandemen itu semua aklamasi, kecuali satu, yaitu tentang dihapuskannya utusan golongan. Dulu kan MPR terdiri dari ada utusan golongan kan, ya, di samping fraksi-fraksi dari partai ada utusan golongan. Tetapi itu itu aja yang ada voting, katakanlah begitu ya, tapi menang. Ada fraksi yang tidak sud. Nah, tetapi selain itu semuanya, mulai itu presiden itu dipilih untuk 2 periode aja dan tidak bisa dipilih lagi, kemudian dirubah susunan DPR ya menjadi lebih rasat mengenai kebijakan, seluruh materi terjadi perubahan itu secara aklamasi, kecuali yang satu tadi tentang dihapusnya utusan golongan. Nah, tetapi mengenai hapusnya utusan golongan, karena pada berikutnya kan kita membentuk DPD, MPR juga yang membentuk Dewan Perwakilan Daerah. Jadi disitulah orang yang tidak mau merunning untuk menjadi anggota DPR, ya karena itu melalui partai kan, nah, bisa terbuka melalui DPD. Mas Bambang kan pernah jadi anggota DPD. Nah, itu dasarnya di situ. Nah, jadi itu semua. Nah, sekarang ada suara-suara, umpamanya pertama yang mau bikin GBHN, ya kan? Ini saya secara pribadi ya, saya mendapatnya. Mungkin banyak teman-teman saya atau dari partai juga mendapat, tapi karena ini ditanya secara pribadi, yang soal GBHN, saya sendiri berpendapat perlu GBHN, gitu. Tetapi tidak perlu dibuat melalui melalui konstitusi. Ya. Pertama karena MPR sekarang kan sudah tidak lagi bisa melahirkan ketetapan-ketetapan. Ya. Kedua, jadi untuk GBHN, nah kalau untuk membuat semacam GBHN, kalau mau sekarang istilahnya pokok-pokok haluan negara kan, itu bisa melalui undang-undang. Gitu. Jadi setiap ada presiden terpilih, itu dia membahas dengan DPR, membuat undang-undang tentang pokok-pokok haluan negara sebagai semacam GBHN itu, seperti itu. Kedua, tentang kritik bahwa ada juga soal kebijakan ekonomi. Gitu. Kebijakan ekonomi di situ ada secara khusus disebutkan tentang ada prinsip, ada masuk unsur efisiensi, berkeadilan. Nah, itu dianggap sebagai mencerminkan prinsip kapitalistis. Padahal tidak. Karena dari pasal 33 itu tidak ada yang berubah, Mas. Hanya ditambahkan prinsip yang dari yang lama, pasal 33 itu, tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, itu 3 ayat pertama itu tidak berubah. Memang ada ditambah ayat 4 dan ayat 5. Ya, ini ya. Nah, nanti saya baca nih yang mewakili ayat 4 itu. Yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, jadi di sini kalau lihat dari sini, pertama yang prinsip di sini adalah berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi berkeadilan, justru memang mendorong bukan saja memaju tanpa arah, tetapi menjaga efisiensi, tetapi digarisbawahi di situ ditambahkan dengan berkeadilan. Jadi tidak ada yang menunjukkan prinsip kapitalis itu. Nah, kemudian ada umpamanya kan ada kritik. Ada yang bilang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya. Nah, itu ada yang bilang supaya
Ya, kalau begitu ya presiden tidak melalui pemilihan langsung lagi. Ya itu saya kira itu kemunduran buat kita ya. Nah. Kalau tidak kemunduran, ya memang kemunduran buat kita karena sekarang kan dipilih langsung secara langsung gitu ya. Nah, oleh rakyat gitu, rakyat yang berdaulat. Jadi itu ada kritik seperti itu. Kemudian ada juga keberatan yang mengusulkan supaya ya sekarang ini nggak mesti 3 periode, umpamanya ada yang buka ya. Padahal di Undang-Undang Dasar di Konstitusi sudah diatur itu hanya 2 kali. Ya, bisa dipilih untuk masa jabatan 5 tahun, sesudah itu dapat dipilih kembali. Ya. Nah, jadi ya jelas 2 periode. Ya. Kalau umpamanya memang ingin bisa terjadi ya umpamanya ya. Ini tafsiran saya ya, dan saya kira itu bisa tafsirkan dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar ini, karena dibilangkan di sini sesudah itu dapat dipilih kembali ya. Untuk 1 kali masa jabatan. Perut itu kan. Tetapi kalau saya kira kebetulan saya pegang ini, saya baca lagi ya di sini supaya Ini lihat ya, pasal 7 Mas. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Ya. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Berarti hanya 2 kali berturut-turut. Ya. Nah, kalau umpamanya ke depan ada yang memang berkeinginan, ya, bukan memperpanjang. Ya, kalau memperpanjang, merubah ini bisa merubah aja. Nah, saya termasuk yang tidak setuju ini kalau untuk merubah ini. Ya. Tetapi kalau umpamanya tetap tidak merubah ini, umpamanya presiden atau wakil presiden yang sekarang sudah 2 periode berturut-turut, nanti sesudah periode 1 kali lagi ini bisa maju lagi. Ya, jadi katakanlah 2024 2029 kan ada presiden wakil presiden baru. Nah, sesudah itu bisa maju lagi. Ini tidak bertentangan kan pasal ini. Berturut-turut. Ya, ini terjadi umpamanya di Rusia, terjadi umpamanya juga di ada beberapa tempat yang lain. Tapi saya kira ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi apalagi, dan saya kira sekarang ada yang seperti itu, tetapi 1-2 suara yang mengkritik, tidak banyak juga, tetapi seperti itulah yang saya kira apa saya bisa sampaikan. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Baik, jadi dinamika politik. Nah, saya mau tanya begini, Pak Theo ini dari sedikit politisi yang sampai ke puncak ya, artinya jadi menteri, jadi pimpinan di lembaga legislatif, tapi juga bisa aktif di bisnis, itu yang mungkin jarang. Dulu kalau sebelumnya kelihatannya dulu juga aktif di Texmaco kalau tidak salah. Kemudian sekarang masih juga aktif di kelompok Lipo misalnya. Itu gimana Pak? Apa sejak muda juga mulai tertarik di bisnis? Jadi sebelumnya saya ingin tambahkan, sampai sekarang saya masih aktif di partai ya, di Golkar. Saya masih menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pembina Partai Golkar gitu. Ketuanya Pak Abu Rizal Bakri, kemudian saya wakil ketua, ada beberapa wakil ketuanya seperti Pak Fahmi Idris, Pak Hidayat, Pak Cicit, dan gitu. Saya juga wakil ketua. Jadi sampai sekarang masih aktif. Cuman bagian nasihat-nasihat lah, bagian saran-saran. Saya tadi itu soal kalau kita memang kenapa sampai terjun aktif? Ya saya memang sudah belajar bekerja sejak even sebelum tamat mahasiswa. Jadi sudah belajar kerja, mengikut belajar kerja lah ya ke orang. Jadi khususnya pada waktu begitu tamat malari ya,
tamat melari. Selesai melari pada tahun 75 November itu, selesai sekolah di Melari itu, saya sudah ikut kerja dengan teman, ada menjadi pegawai lah gitu ya, di swasta, sambil menyelesaikan sekolah. Gitu. Kemudian malah sesudah selesai sekolah, selesai UI tahun 78 itu ya, termasuk saya nikah, hampir sebelum selesai, saya juga mencoba membuat perusahaan sendiri. Ya, tetapi ya itu ternyata saya tidak begitu. Itu kan kemudian tahun 78 kan saya ke KNPI ya. Iya 78 ya sibuk apa segala macam, jadi ya saya nggak jalan lah, jadi saya nggak ada bakat di bermain musik. Nah sesudah itu aktif di politik ya, di public office ya. Pada waktu ini seperti tadi dengan singgung tadi, memang sesudah saya tidak di public office lagi, saya bergabung dengan Lipo Group itu tahun 2010 itu tuh ya. 2010 ya sebagai profesional ya, saya dianggap mempunyai kemampuan di bidang manajemen, ya saya bergabung di situ. Jadi ya sudah tentu bekerja di lingkungan bisnis, ya kita harus mencoba berusaha untuk dapat menyelami dan menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat, itu yang saya jaga selama ini. Jadi ya sampai sekarang saya masih di Lipo Group gitu tuh, masih sebagai ya, profesional bekerja di sana. Sampai di situ saya masih di situ bekerja. Berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi ampera. Ya, Pak. Kemudian saya mau bertanya begini, ini kan alumni UI itu saya lihat banyak sekali yang berperan baik di pemerintahan, di BUMN, di kegiatan-kegiatan sosial yang lain, bisnis, anggota DPR itu juga banyak sekali. Nah, apakah jaringan itu dipelihara saling berkomunikasi untuk saling menguatkan seperti itu? Seperti apa, Pak? Ya, betul tuh. Kami di UI ada namanya ILUNI, Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Dan ada tingkat universitas, ILUNI Universitas, ada tingkat fakultas. Nah, saya aktif di dua-duanya, baik di ILUNI tingkat universitas maupun di ILUNI tingkat fakultas. Ada pimpinan-pimpinannya, nah, kami sering berkomunikasi, kami sering diajak dan tukar pikiran. Nah, di samping itu, di samping melalui organisasi, ya seperti biasa sekarang zaman sosmed, zaman WA, jadi kita ada grup-grup gitu. Grup angkatan kita, umpamanya divisi UI, saya angkatan 70, ada grup angkatan 70. Ada grup yang lebih luas dari divisi UI secara keseluruhan. Jadi ya kita tukar pikiran di sana ya. Kalau sesuai dengan apa yang sekarang ini kita masing-masing berbeda di lapangan pengabdiannya ya. Betul Mas Bambang bilang tadi, UI banyak di mana-mana ya. Kalau di pemerintahan sekarang ini saya lihat Pak Ibu Sri Mulyani dari UI ya. Situ ya. Tidak ada berapa lagi yang jadi ya seperti itu. Jadi ya cukup tersebar luas di mana-mana. Banyak juga yang di bidang bisnis ya. Dan banyak juga yang di bidang yang menjadi wartawan, banyak yang sampai tua menjadi wartawan gitu. Sampai sekarang ada teman kenal, ada yang di bidang kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ya di mana-mana. Nah, kami ya menjaga silaturahmi. Cuman
tetap dan komunikasi. Ya memang salah satu yang harus diakui, masa pandemi udah hampir 2 tahun ini ya itu merupakan satu kendala untuk langsung berkomunikasi secara fisik, ya terbatas. Paling kita komunikasi secara online. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Terakhir, Pak Theo sebagai alumni senior, mungkin ada saran ya melihat UI sekarang, mungkin ada saran atau harapan juga kepada yang masih mahasiswa sekarang saya lihat juga mereka sangat kritis. Ya. Kemudian juga kepada alumni yang baru, menurut Pak Theo apa yang harus dilakukan agar tetap memelihara kehadiran UI yang dikenal sebagai Universitas Perjuangan, tapi sekaligus juga bisa berperan secara maksimal di dalam pembangunan bangsa dan kehadirannya bisa diterima dan didukung oleh masyarakat. Baik Mas Bambang, saya ini kan dalam rangkaian peringatan 72 tahun UI. Yeah. Saya lebih terkesan lagi karena itu sama dengan umur saya. Sekarang saya 72 tahun. 72 tahun. Jadi ya itu. Dua, saya kira pertama, barangkali yang kalau saya bisa saran di bidang akademis, saya kira semua setelah diurus dengan baik. Yang saya bisa sarankan mungkin supaya fokus ya, ada beberapa fokus perlu difokuskan gitu ya, perhatian kepada program-program studi yang mana, apakah program studi di bidang politik, program studi di bidang ekonomi, even program studi di bidang perekonomian, program studi di bidang teknik, gitu. Semua itu. Jadi difokus sekarang ini program studi mana yang bisa diandalkan sehingga bisa kompetitif, bisa compete, ya, bisa bersaing katakanlah begitu di arena internasional di kalangan pendidikan, ya. Umpamanya sekarang kalau di bidang teknik, nah, bagaimana kita program studi itu IT ya, lokasi IT dan IT ya, yang terus difokuskan sehingga kita menjadi menonjol dari salah satu. Begitu juga di dalam perekonomian sekarang ini, di bidang ekonomi, program studi apa, ya, bidang ekonomi, sudah tentu Bapak-Bapak di sana, ya, teman-teman manajemen di UI yang lebih mengerti mana yang bisa menjadi program studi, apalagi sekarang ini generasi milenial itu. Dengan tantangan-tantangan ini, pandemi ini tantangannya besar sekali, pandemi COVID-19 ini kepada perekonomian nasional, termasuk perekonomian global. Apa program studi yang kira-kira bisa fokus, ya, yang melihat ke depan, yang bisa difokuskan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman ini sekarang, sekaligus bisa menonjol sebagai dapat ranking internasional. Begitu juga di program studi ilmu politik, ISIP dalam hal ini, ya. Sampai program studi, saya lihat sudah ada program studi kawasan dan kebetulan studi strategis, gitu. Saya kira itu perlu didorong, itu difokus itu sehingga benar-benar menjadi andalan dan bisa compete ya di arena internasional. Ya. Dan kepada mahasiswa tetap kritis, jaga kekritisan itu yang penting. Ya. Kritis baik masih mahasiswa maupun sesudah mahasiswa, jaga kekritisan, tetapi sudah tentu dilandaskan kepada ya pemikiran-pemikiran yang memang kita tahu secara namanya mahasiswa, ya, dapat kita pemikiran-pemikiran yang logis, rasional, dan dalam menyampaikan itu ya saya kira bukan satu hal yang berlebihan kalau saya tetap jaga jalur-jalurnya ya yang baik gitu ya, yang jalur sesuai dengan hukum dan dengan mengindahkan kesopanan. Dalam demokrasi juga
kita ada soal kesopanan, ada etis, ada etika. Jadi itu saya kira. Baik, terima kasih Bapak Theo L. Sambuaga, politisi senior yang sudah banyak berpengalaman di bidang politik maupun di bidang bisnis, yang telah menyampaikan pengalaman, kesan, dan harapan-harapannya sebagai alumni Universitas Indonesia supaya bisa terus berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi Pak Theo. Sukses, sehat selalu. Atur nuwun.